Badan Pangan Nasional mengungkap Indonesia batal mengimpor 1 juta ton beras dari China. Harga jadi alasan batalnya impor makanan utama Indonesia tersebut. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan Indonesia malah mendapatkan impor beras dari Myanmar. Adapun jumlah beras yang diimpor dari negara tersebut diperkirakan 100.000 ton. Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengungkapkan impor beras dari China merupakan opsi terakhir bagi pemerintah. Artinya, bukan serta-merta akan dilakukan dalam waktu dekat. Impor tersebut akan dilakukan jika Indonesia membutuhkan stok saat waktu yang genting. Karena menurutnya, pemerintah China telah menyiapkan stok apabila Indonesia membutuhkannya kapanpun. Namun rencana tersebut batal karena harga yang tidak bersahabat. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mengungkapkan bahwa pemilu atau pilpres tahun ini tidak memberikan banyak manfaat bagi para pelaku usaha UMKM, terutama produsen bendera, kaos, hingga alat peraga kampanye lainnya. Ia mengklaim sudah mengunjungi berbagai sentra produksi alat peraga hingga asosiasi konveksi untuk meninjau pengaruh pemilu atau pilpres terhadap permintaan produksi mereka. Namun hingga kini Teten mengklaim belum ada pesanan dari para peserta pemilu. Teten menduga partai-partai peserta pemilu selama ini memesan alat peraga kampanyenya dari luar negeri atau impor karena penawaran harganya yang ia duga lebih murah. Akibatnya pesanan di dalam negeri pun kini nihil. Teten belum bisa menunjukkan data lonjakan impor alat peraga yang menjadi basis perkiraan penyebab sepinya pesanan alat peraga kampanye di dalam negeri, namun dia memastikan bahwa pesanan di lapangan setelah ditinjau memang tidak ada. Teten mengaku tak bisa berbuat banyak karena tidak ada larangan partai politik harus memesan alat peraga kampanye di dalam negeri. Presiden Joko Widodo jengkel, realisasi anggaran pemerintah selalu lambat setiap tahun. Bahkan hal ini tidak pernah berubah semenjak dirinya menjabat sebagai pimpinan negara sejak 2014 yang lalu. Menurutnya, setiap acara penyerahan DIPA anggaran tiap tahun, dirinya selalu bolak-balik mengingatkan agar realisasi anggaran dilakukan secepat-cepatnya. Kalau perlu, di tiap awal tahun realisasi anggaran sudah bisa dilakukan. Bukan tanpa alasan, Jokowi menyebutkan hanya dalam 3 minggu lagi 2023 akan berakhir, realisasi anggaran pemerintah pusat baru mencapai 74%. Sementara realisasi anggaran pemerintah daerah baru mencapai 64%. Jokowi bahkan menyebut bakal terjadi penyerapan besar-besaran pada akhir tahun. Jokowi memprediksi dalam waktu 3 minggu ke depan akan terjadi kucuran triliunan anggaran di tiap kementerian lembaga. Platform e-commerce tanah air siap-siap, pasalnya sebentar lagi akan kedatangan penantang baru. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengungkapkan platform media sosial TikTok sedang mengurus izin e-commerce di Indonesia. Hal itu dilakukan setelah operasional TikTok Shop ditutup sejak Oktober lalu lantaran menjadi platform media sosial yang melakukan transaksi sebagaimana e-commerce. Kemendak mempersilahkan TikTok Shop untuk kembali melakukan kegiatan jual beli secara elektronik apabila sudah mengantongi izin. Pihaknya juga membebaskan perusahaan jika ingin berkolaborasi dengan platform e-commerce manapun asalkan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku di Indonesia. Jerry mengungkapkan tindakan yang dilakukan pemerintah beberapa waktu lalu terhadap TikTok Shop merupakan upaya pengaturan bahwa media sosial dan e-commerce tidak bisa digabungkan fungsinya. Badan Penyelesaian Perselisihan Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization sepakat untuk membentuk panel guna meninjau bea masuk yang dikenakan oleh Uni Eropa terhadap impor biodiesel dari Indonesia. Pembentukan panel ini merupakan permintaan Indonesia yang merasa dirugikan akibat kebijakan benua biru tersebut.
Bea masuk imbalan tersebut dikenakan selama 5 tahun, mulai 10 Desember 2019 sampai 10 Desember 2024 dengan besaran bea masuk countervailing 8 hingga 18%. Ketua Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia Paulus Cakrawan mengatakan, bea masuk tersebut membebani eksportir biodiesel Indonesia dan berharap panel WTO dapat segera memulai proses hukumnya. Uni Eropa sebelumnya menyelidiki biodiesel Indonesia. Penyelidikan dilakukan apakah Indonesia mengekspor komoditas itu melalui China dan Inggris demi menghindari kewajiban bea masuk biodiesel Uni Eropa.